Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ahad atau Minggu tanggal 27 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Dialog Zuhur di Masjid Istiqlal Jakarta akan disampaikan oleh Kiai Haji Bukhari Said At-Tahiri LCMA. Pada kesempatan ini beliau akan membahas masalah atau mengkaji kitab Bidayatul Hidayah. Antara lain nanti akan dibahas tentang bab sholat, mengenai persiapan dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Mari kita ikuti bersama-sama, mudah-mudahan kita bisa memperoleh ilmu untuk makin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati para asatidz, para guru, Bapak Ibu Jamaah Masjid Istiqlal. Wabil khusus kepada narasumber guru kita kali ini, Al-Mukarram Kiai Haji Bukhari Said At-Tahiri LCMA. Beliau selaku Kabid Penyelenggaraan Peribadatan Masjid Istiqlal yang pada kesempatan dialog Zuhur kali ini membahas kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Pembahasan hari ini masih menyambung dari pertemuan sebelumnya, yakni Al-Isti'dad Lisairis Salawat. Pengajian ini berlangsung selama lebih kurang 30 menit ke depan, dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama pemaparan dari narasumber, dan sisa waktu apabila ada waktu kami sediakan untuk dialog atau sesi tanya jawab. Sebelum dimulai, mari kita awali dulu pengajian kita siang ini dengan baca Al-Quran Surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulliyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak dialog Zuhur hari ini, Ahad 27 Oktober 2024 Miladiah, 24 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Bukhari Said At-Tahiri LCMA yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita gunakan waktu sejenak untuk sama-sama kita mengisi nutrisi hati dan pikiran kita, yang mana pada siang hari ini kita akan lanjutkan bacaan kita kitab Bidayatul Hidayah yang pada seminggu yang lalu kita telah bahas tema bab al-isti'dad lisairis salawat, yaitu bab yang membahas tentang persiapan melaksanakan sholat-sholat 5 waktu. Kemarin sudah kita bahas apa saja yang kita lakukan, misalnya dari subuh, habis subuh, ketika matahari terbit, kemudian kita ada sholat-sholat sunnah, ada sholat istisyraq, ada sholat duha, kemudian kita sholat zuhur, yang sebelumnya ada qobliyah zuhur dan ba'diyah. Kemudian apa setelah zuhur? Kita dianjurkan untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Sambil kita menunggu asar, dari asar sampai maghrib, kita jangan ada waktu yang sia-sia.
Waktu sia-sia itu apa? Waktu sia-sia itu adalah waktu yang kita tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, untuk bekerja juga tidak, tapi hanya kita pakai untuk tidur misalnya. Atau dalam bahasanya Imam Al-Ghazali, jika waktu itu kita hanya gunakan untuk memikirkan dunia saja yang tidak kita kaitkan dengan akhirat, itu termasuk sia-sia. Maka selanjutnya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi fi ulumihi fi daraini amin, fala takun kal hamqa al-maghrurin. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang hamqa. Hamqa itu orang yang bodoh dan pandir. Bodoh kalau mungkin bahasa Jawanya pekok. Bukan hanya bodoh tapi pekok, hamqa. Al-maghrurin yang tertipu, alladzina yafrahuna fi kulli yaumin bi ziyadati amwalihim. Yang hanya memikirkan dunia, dia senang hartanya bertambah tiap hari. Tapi dia lupa dengan akhirat. Dia lupa dengan ibadah-ibadahnya. Nah, orang yang demikian yang hanya bangga dengan bertambahnya harta setiap hari, artinya dia setiap hari itu mikir harta bagaimana bertambah dan dia bangga ketika hartanya bertambah, maka itu dikatakan oleh Imam Al-Ghazali al-hamqa. Orang bukan hanya bodoh tapi juga pekok atau pandir. Ma'anuksani a'marihim, padahal waktu umurnya selalu berkurang. Hartanya bertambah tapi umurnya berkurang. Fa'ayu khairin fi malin yazidu wa umrin yanqus. Maka mana yang baik antara harta yang bertambah dan umur yang berkurang? Artinya kalau umur kita berkurang, kita sadar berarti kita mendekati kematian, mendekati finish hidup kita. Nah, kalau sudah finish hidup di dunia ini, kita akan mulai hidup di akhirat, dan di sana adalah hari pembalasan. Kita akan pertanggungjawabkan semuanya. Karena itu jangan disia-siakan waktu yang kita miliki selama kita masih hidup. Ya, meskipun kita bekerja dalam rangka iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencari harta dan kita lupa dengan kepentingan-kepentingan kita di akhirat nanti. Fala tafrahu illa bi ziyadati ilmin wa amalin salih. Maka janganlah kita bangga kecuali dengan tambahnya ilmu dan amal kebajikan. Jangan kita hanya bangga dengan harta. Karena bangga dengan harta kita bisa tertipu oleh harta tersebut. Akhirnya kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala tafrahu illa bi ziyadati ilmin wa amalin salihin. Maka janganlah engkau gembira kecuali dengan tambahnya ilmu dan amal saleh. Fa innahuma rafiqaka yashabanika fil qabr. Karena ilmu itu dan amal saleh itu yang akan mendampingi kita, yang akan menyertai kita ketika kita berada di alam kubur. Sedangkan harta itu kita tinggal. Kita tidak boleh membawa harta. Kalau kita dikubur bahkan tidak boleh ada harta yang terbawa ke kuburan. Kalau ada cincin yang jatuh ketika menggali kubur, suruh ambil. Kalau ada harta kita yang tertimbun berserta di kuburan, disuruh ambil. Tidak boleh disertakan di situ. Karena itu harta tidak akan bermanfaat di kuburan. Haitsu yatakhallafu anka ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqauka. Kita di alam kubur akan ditemani oleh amal baik kita, oleh ilmu kita, sementara yatakhallafu anka ahluka, keluarga kita tinggalkan, wa maluka, harta kita tinggalkan, wa waladuka, dan anak-anak kita yang selama ini kita banggakan juga kita tinggalkan di dunia. Wasdiqauka, dan kawan-kawan yang selama ini bersama kita juga kita tinggalkan. Kemudian apa? Wastaghil bit tasbih wal istighfar. Maka gunakan waktu untuk bertasbih dan istighfar. Bertasbih artinya berzikir, ya, bertasbih
bertahlil, tahmid itu maksudnya. Tasbih subhanallah, subhanallah, memuji Allah, keagungan Allah. Atau tahmid alhamdulillah, alhamdulillah. Atau takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau hal lain, kita baca Quran misalnya. Wal istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya. Kenapa kita mesti itu semua? Supaya menuntun hati kita untuk senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Utamanya istighfar, sangat penting istighfar untuk Allah mengampuni dosa-dosa kita. Fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla tulu'. Maka keutamaan waktu menjelang maghrib. Nah, ini maksudnya menjelang maghrib ini. Fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla tulu'. Menjelang maghrib itu waktunya sangat utama, seperti utamanya waktu menjelang terbitnya matahari. Ya. Qala ta'ala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini firman Allah, wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Wa qra qabla ghurubi syamsi, dan bacalah sebelum terbenamnya matahari surat wasyamsu wadduhaha. Surat wasyamsu wadduhaha, ya, suruh dibaca. Ini dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali. Terus wal laili idza yaghshaha wal muawwidzatain, dan dua muawwidzah. Apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Walitaghrub 'alaika syams wa anta fil istighfar, dan ketika matahari terbenam kita dalam keadaan istighfar. Jadi sebelum matahari terbenam kita disuruh bertasbih, bertahmid, bertakbir, terus baca-baca Al-Qur'an, yang di sini dianjurkan surat wasyamsi wadduhaha, wal laili idza yaghshaha, surat Al-Falaq, An-Nas, terus beristighfar. Pada fa idza sami'tal adzana fa'ajib, jika kemudian muadzin mengumandangkan azan, fa'ajib wa qul ba'dahu Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailika. Ketika kita mendengar azan maghrib, ini ada doa yang beda dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, ya. Ini ada yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali khusus untuk maghrib ini. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka 'inda iqbali lailik. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketika menjelang malam, wa idbari naharik, dan setelah dan menjelang hari, siang hari, wa huduri shalawatik, dan ketika datang waktu-waktu sholat, waswati du'aik, dan suara-suara doa terhadapmu, antu'tiya Muhammadan al-wasilah, untuk memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Ini doa boleh dibaca dua-duanya. Pertama, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qaimah, dan selanjutnya kemudian kita baca juga Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailik wa idbari naharik wa huduri salawatik wa aswati du'atik antu'tiya Muhammadan al-wasilata wa du'a'u kama sabaq. Doa-doa yang tadi pertama. Tsumma shalla al-fardhu ba'da jawabil iqamah, kemudian kita salat fardu, ya. Nah, tentu ada sholat sunnah qobliyah qoblal maghrib, tapi qoblal maghrib itu sunnah ghairu muakkad atau sunnah ghairu muakkadah. Karena itu ada yang tidak melaksanakan sholat qobliyah 2 rakaat sebelum maghrib, nah, karena memang sunnah ghairu muakkadah. Tapi banyak juga yang melaksanakan tidak apa-apa, bukan bid'ah, ya, karena itu sunnah ghairu muakkadah. Wa sholli ba'dahu qabla an tatakallama rak'ataini, kemudian
setelah sholat maghrib kita sholat 2 rakaat rawatib, ini sunnah muakkadah. Fahuma ratibatal maghribi. 2 rakaat ini adalah sholat rawatib ba'da maghrib. Nah, Bapak Ibu sekalian, sini ada sholat rawatib atau sholat sunnah yang mengikuti sholat-sholat fardu. Itu menurut madhab Syafi'i itu ada 10 rakaat semuanya, ya. Tapi ada madhab lain itu ada yang bilang 12, ada bilang 14, ya, beda-beda. Nah, meskipun madhab Syafi'i menetapkan yang sunnah muakkadah itu adalah 10, tapi yang ghair muakkadah kalau dihitung menjadi 14 juga, ya. Fa in shallaita ba'dahuma arba'an tutilhuma fa sunnah muakkadah. Tapi kalau kita mau sholat setelah maghrib itu 4 rakaat, boleh juga. Ini sunnah muakkadah, ya, 4 rakaat. Mau 2 boleh, mau 4 boleh. Bahkan nanti dikatakan wa im amkanaka an tanwiya al-i'tikafa ilal isya'i al-akhirati wa tuhyiya ma bainal isya'aini bis shalah. Jika memungkinkan dari maghrib sampai isya itu kita tidak pulang ke rumah, tapi kita tunggu di masjid, kita niat i'tikaf, kemudian apa? Kita melakukan sholat sunnah. Faqad warada fi fadli dzalika ma la yusal. Ada keutamaan-keutamaan yang sangat banyak yang tidak dapat dihitung. Wa huwa nasyiatul lail. Nasyiatul lail itu permulaan malam. Ada di surat Al-Muzammil itu, ya. Nasyiatul laili, permulaan malam. Kita memang disuruh atau disunnahkan untuk melakukan sholat sunnah nasyiatul lail. Annahu awwalu nusyu'ihi. Pertama kali malam itu masuk adalah waktu maghrib. Wahya sholatul awwabin. Sholat awwabin ini Bapak Ibu sekalian, mungkin sering kita ditanya apa itu sholat sunnah awwabin. Sholat sunnah awwabin. Di sholat sunnah awwabin itu menurut para ulama itu ada 2 macam. Awwabin itu bisa dilakukan waktu duha. Artinya kalau kita melakukan sholat duha itu adalah sholat awwabin. Tapi yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah setelah sunnah ba'dal maghrib, kemudian sambil menunggu isya kita sholat. Sedikitnya kita lakukan 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Tapi para ulama menyarankan cukup 6 rakaat. Cukup 6 rakaat. Itu namanya sholat awwabin. Jadi kan ada nanti, oh tidak ada sholat awwabin. Memang secara definisi, karena dia bukan fardu, ya, bukan fardu. Tapi para ulama mengatakan ini adalah sholat awwabin. Sholat awwabin. Awwabin itu ada 2. Boleh dilakukan pada waktu duha, ketika panas menyengat, sholat awwabin, atau ba'dal maghrib, menunggu isya. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qoulihi ta'ala tatajafa junubuhum, ya, tatajafa junubuhum itu maksudnya adalah waktu yang mestinya, ya, setelah itu adalah biasanya kalau orang yang tidak biasa melakukan sholat habis maghrib itu capek baru kerja, tidur. Maka ini kalau kita umat Islam kita tidak boleh tidur. Tatajafa junubuhum. Junub itu maksudnya ini badan kita ini itu kita jauhkan dari ranjang. Ya, artinya kita nggak boleh tidur di situ. Ya, kita pakai untuk apa? Untuk sholat. Sholat yang kita lakukan, kita perbanyak sholat pada waktu antara maghrib dan isya. Itu oleh para ulama dikatakan sebagai sholatul awwabin. Tapi sholat awwabin itu bukan hanya antara maghrib dan isya, tapi juga bisa disebut sholat awwabin adalah waktu duha. Ya, waktu duha. Faqala hiya sholatu bainal isya'aini tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Itu maksudnya adalah sholat antara
bainal isya ini antara dua isya. Antara dua isya itu bukan dari isya sekarang dan isya nanti besok, bukan. Tapi antara maghrib dan isya maksudnya. Fa innahuma tadhhabu bi malaghatin nahar. Nah, salat awabin tadi itu dapat menghapus atau mengganti waktu-waktu yang ketika siang hari mungkin kita pakai untuk main-main yang tidak bermanfaat gitu ya. Wa tuhadzibu akhirahu, dan kita akan menjaga belajar mendapatkan manfaat pada akhirnya. Fa idza dakhala waqtul isya'i fasholli arba raka'atin ihya'an lima bainal adzanain. Ya, ketika masuk waktu isya kita disunahkan salat 4 rakaat. Ya. Tadi setelah azan tentunya, setelah azan kita salat 4 rakaat sunnah. Ya. Fasholli dzalika katsir, fa fadlu dzalika katsir. Fil khairi anna du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Ini juga satu keistimewaan bahwa berdoa ketika waktu antara azan dan iqamah. Kalau muadzin sudah azan selesai, tadi kita udah baca doanya, kita doa untuk apa? Kita ingin kita punya hajat, ingin dikabulkan oleh Allah, berdoa di waktu bainal adzanain, antara azan dan iqamah. Itu la yurad, tidak akan ditolak. Doanya mustajab, tidak akan ditolak. Maka ini penting sekali. Tsumma sholli al-fardhu wa sholli ar-ratibata raka'ataini. Setelah sholat fardu 4 rakaat, kita kemudian sholat sunnah ratibah atau sunnah rawatib 2 rakaat. Waqra fihima surat as-sajadah. Kalau hafal. Kalau enggak yang pendek-pendek aja. Atau ya ini di surat sajadah itu kan bagi yang hafal Quran ya. Kalau yang enggak ya enggak apa-apa. Sholat baca qul huwallah, inna a'tainakal kautsar, yang An-Nas, Al-Falaq, atau bahkan Fatihah saja tanpa surat. Tanpa surat setelah Fatihah, ya boleh aja. Karena sholat itu yang harus adalah Fatihahnya. Kalau yang ngabada Fatihah itu boleh tidak dibaca. Tapi kalau pingin dapat keutamaan ya dibaca. Kalau membaca yang panjang-panjang tidak hafal, yang pendek-pendek yang kita hafal. Dan membaca surat setelah Fatihah itu tidak harus komplit satu surat. Membaca 1 ayat aja bisa. 2 ayat yang hafal, tidak harus ayat pertama, ayat di tengah boleh, yang pokoknya kita hafal. Yang penting itu memang ayat Quran, jangan ayat yang lain. Ayat Quran ya, ayat Quran. Pastikan itu ayat Quran, bukan hadis. Kita hafal gak terusnya hadis itu, ya misalnya. Wa tabaraka wal mulk, ini surat panjang, au yasin, wa dukhan. Wa dzalika ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mendapatkan kesunahan dari Rasul, maka itu yang dibaca surat-surat tadi. Tapi kan jadi lama. Wa shalli ba'daha 4 raka'atin, dan salatlah setelahnya 4 rakaat ya, fardhu isya. Oh tadi kan sudah fardhu isya ya, jadi ini ada wa shalli ba'daha bi dhamiril ifrad. Kita disuruh sholat 4 rakaat setelah sholat isya. Itu ada hadisnya dari Siti Aisyah, ma shalla al-isya'a fatakhala baiti illa shalla fihi 4 raka'atin. Nabi itu setelah sholat isya kemudian pulang ke rumah, di rumah sholat sunnah 4 rakaat. 4 rakaat. Wa fil khabar ma yadullu ala 'azimi fadliha. Ada hadis yang menyatakan tentang besarnya keutamaan sholat 4 rakaat setelah sholat isya itu. Tsumma shalla al-witra ba'daha 3. Kemudian ada lakukan sholat witir. Sholat witir 3 rakaat. Sholat witir itu adalah sholat penutup ya. Boleh ya, karena namanya witir itu rakaatnya ganjil. Ya 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 5 rakaat boleh, 7 rakaat boleh, 9 rakaat boleh, 11 rakaat. Yang paling banyaknya biasanya 11 rakaat witir. Kita selimata ini
Au taslimah wahidah. Kalau kita sholat witir 3 rakaat itu boleh 2 salam. Jadi 2 rakaat salam, kemudian kita bangun lagi, ya, 1 rakaat salam lagi. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha sabbihisma rabbikal a'la. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat witir itu membaca suratnya adalah sabbihisma rabbikal a'la. Wa qul ya ayyuhal kafirun. Surat ayat apa? Rakaat pertama sabihis, kemudian rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian di rakaat ketiga al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Saya kira itu yang biasa dilakukan oleh para imam kita ketika tarawih, ya. Witir tarawih itu mereka mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kunta aziman ala qiyamil laili fa akhir al-witra liyakuna akhir sholatika bilaili witran. Tapi tadi anjuran untuk sholat witir setelah sholat sunnah pada isya itu, kalau kita tidak niat untuk bangun malam nanti sholat qiyamul lail. Kalau kita ada niat, nanti saya mau tidur, mau bangun jam 3 atau jam 2 mau qiyamul lail, maka witirnya kita akhirkan. Witirnya nanti kita lakukan ketika setelah sholat qiyamul lail, karena witir itu adalah sholat penutupan. Nah, Nabi itu biasanya sholat witir itu menjelang subuh. Begitu juga yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman dan Umar. Lain dengan Abu Bakar. Kalau sahabat Abu Bakar itu sukanya witir setelah sholat sunnah rawatib isya, karena menurut beliau dan demikian tidurnya nyenyak. Jadi kalau Sayyidina Utsman sama Umar itu sholat witirnya seperti Rasulullah, jadi menjelang subuh. Tsumma istaghala ba'da dzalika bimudzakarati ilmin aw mutalaati kitabin. Kalau ada waktu kita belum ngantuk malam, ya kita pakai untuk baca buku lah, mencari ilmu, nambah ilmu, ya, baca kitab apa yang bisa kita baca. Wala tastaghil bil lahwi wal la'b. Jangan malam-malam itu kita gunakan untuk main-main, main kartu, main apa kek, ya. Itu namanya menyia-nyiakan waktu. Oleh Imam Al-Ghazali tidak disarankan. Ya, itu waktu yang sia-sia yang kita akan menyesal nanti karena umur kita senantiasa berkurang. Fa yakunu dzalika khatimata a'malika qabla naumik. Tuh nanti kalau sudah baca-baca ngantuk baru niat tidur, ya. Dan itu tadi merupakan kegiatan akhir sebelum kita tidur. Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Dan segala perbuatan, segala amal yang kita lakukan itu sebaiknya bi khawatimiha, artinya dengan akhirnya sampai selesai. Kalau kita melakukan sesuatu sebaiknya itu sampai akhir. Jangan kemudian kita melakukan sesuatu sudah niat atau sudah lakukan sudah sampai setengah atau berapa kita tinggal nggak jadi, batal. Itu enggak. Jadi innama al-a'malu bi khawatimiha, kita lakukan secara sempurna. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan, jika dapat kami jawab akan kami jawab, jika tidak kita cari jawabannya bersama-sama. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada guru kita yang telah menjelaskan tentang kitab Bidayatul Hidayah dalam tema Al-Istidad Lisairis Salawat. Bapak Ibu, kami buka sesi tanya jawab kepada yang ingin bertanya. Kami sediakan mikrofon di tengah untuk bapak-bapak, dan kaum ibu ada di depan, silakan tafadhol. Dan kita sapa yang ada di YouTube atas nama Bapak Medi Prawiro. Beliau mendengarkan lewat via YouTube. Sambil menunggu, ada yang dapat kita simpulkan dari... Ada Bapak? Oke, silakan. Sebutkan nama dan pertanyaan yang singkat jelas, silakan. Nama saya Hamzah. Saya ingin izin bertanya kepada Ustadz. Tadi Ustadz sedikit menyinggung tentang iktikaf, ya. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana jika seseorang itu
lupa atau tidak meniatkan hatinya untuk beriktikaf di masjid, tetapi dia waktu yang ada ia gunakan untuk melaksanakan amalan-amalan soleh seperti membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Lantas bagaimana pandangan Islam terhadap hal tersebut? Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan Islam juga jika ada seseorang yang berniat beriktikaf di masjid tetapi waktu yang ada ia gunakan hanya untuk beristirahat atau bahkan tidur di masjid. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Ada Ibu? Oke, silakan. Apa gimana Pak? Kita jawab dulu atau gimana? Pertanyaan dari Hamzah, namanya bagus sekali. Baik, Saudara Hamzah ya. Ada seseorang yang di masjid, dia lupa i'tikaf, tapi dia melakukan misalnya sholat, baca Quran. Dia karena tidak niat i'tikaf, pahala i'tikafnya tidak dapat. Pahala yang lain dapat. Dia tetap baik, tapi sayang. Ya, karena tidak niat, karena innamal a'malu binniyat, sesuai dengan niatnya. Kalau dia tidak niat i'tikaf, dia tidak dapat pahala. Nah, sebaliknya dia niat i'tikaf, tapi kemudian setelah niat itu tidur, dia dapat pahala i'tikafnya. Walaupun tidur dia dapat pahala itu, karena dia tidur dalam keadaan i'tikaf. Itu yang dimaksud juga. Kalau bulan Ramadan kita dapat biasanya dengar itu bahwa tidurnya orang puasa itu berpahala, ibadah. Maksudnya karena dia sedang puasa, bukan tidurnya itu. Karena dia tidur dalam keadaan puasa, dia dapat pahala puasa. Dan kalau para ulama kita itu lebih dalam lagi, bahwa orang yang tidur itu berpahala karena dia akan lebih baik daripada dia berbuat maksiat. Kalau dia tidak tidur, misalnya seseorang ini kebiasaannya itu suka nakal lah gitu mungkin ya. Jadi kalau dia tidak tidur itu maksiat yang dilakukan, maka tidurnya itu lebih baik daripada tidak tidur, gitu ya. Tidur ketika i'tikaf dia berpahala, pahala i'tikafnya, gitu ya. Tidur ketika orang berpuasa itu ibadah memang karena dia sedang puasa, dan orang tidur itu tidak berdosa. Tuh, udah kebaca ya apa? Kejawab. Tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Niatnya. Cuma seandainya dia niat i'tikaf, kemudian dia melakukan ibadah-ibadah sunnah, tentu pahalanya 2 kali lipat. Baik. Ibu-ibu ada. Mungkin satu lagi terakhir dari Ibu, silakan Ibu, ada mikrofon, silakan maju ke depan. Sebutkan nama, ya. Waalaikumsalam. Saya Bu Lis dari Cakung Penggilingan. Singkat padat Bu ya. Saya sholat tahajud Pak. Tapi kadang-kadang kalau jam 2 tuh saya habis sholat tahajud, terus baca Quran, lawatan. Terus habis zikir itu ketiduran Pak. Nah, subuhnya suka kesiangan. Akhirnya saya sholat subuh itu, maaf nih Pak, jam 3:30, sholat tahajud 3:30. Habis itu baca Al-Quran, selawatan, zikir, al-waqiah Pak, terus baru subuh. Pertanyaan saya, jam berapa yang lebih baik sholat tahajud itu Pak? Yang lebih baik ya Pak. Terus ada pertanyaan nih Pak dari ibu-ibu. Tadi kata Bapak menjelaskan sholat isya, sesudah sholat isya ada sholat sunnah 4 rakaat. Apa namanya dan niatnya bagaimana? Itu aja. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu Is, terima kasih. Silakan Pak Kiai, pertanyaan yang sangat menarik. Sholat tahajud tapi subuhnya kesiangan. Iya. Ini masalah. Bagi pemula itu biasanya begitu. Kita semangat sholat tahajud, tapi menunggu subuh itu kemudian tertidur. Iya benar itu. Nah,
bangun itu malah sudah matahari terbit. Sehingga kita dapat sunnah tahajud, tetapi kita meninggalkan sholat fardu. Ini bermasalah ini. Karena itu harus kita bisa siasati. Kalau misalnya bangun sholat tahajud jam 3 terlalu dini misalnya. Ya tadi 3:30 boleh. 3:30. Kalau sekarang ini kan subuh itu jam 4:30 ya sekarang ya. 4:30. Jadi jam 4, jam 3:30 ibu bangun, sholat tahajud, mau berapa? Mau tahajud sampai 8 rakaat, nanti ditutup witir. Ya. Setelah witir, ibu masih bisa sambil nunggu, pokoknya paksakan sampai subuh. Paksakan sampai subuh dengan cara minum kopi kayak apa boleh. Bagaimana caranya? Nah, baru setelah subuh, meskipun ada anjuran, larangan, jangan tidur setelah sholat subuh, ya. Tapi daripada ngantuk, pokoknya sudah sholat subuh ya. Nanti belajar. Memang untuk berbuat baik ini harus senantiasa belajar, usaha tiap hari, nanti baru berhasil. Ya. Nanti usahakan tidak tidur setelah sholat subuh, ya. Karena tidur setelah subuh itu namanya hailulah katanya. Hailulah. Hailulah itu menghalangi rezeki. Halayahulu. Halayahilu itu menghalangi rezeki. Karena itu kita dianjurkan untuk tidak tidur setelah sholat subuh. Nah nanti saya diajarin sama guru saya. Paksakan sampai matahari terbit. Begitu matahari terbit, ente tidur, walaupun sebentar itu badan seger. Ibu boleh dicoba. Saya sudah coba. Ya, jadi matahari terbit, kita tidur. Itu meskipun hanya 1 jam atau katakanlah 2 jam, itu badan enak. Karena memang beda. Daripada kita tidur setelah subuh. Biasanya mimpi buruk. Mimpinya yang serem-serem itu. Enggak tahu pengalaman yang lain. Pengalaman saya begitu. Tidur habis subuh itu mimpinya yang tidak baik, tidak yang macam-macam yang. Nah, kita tidak tidur setelah sholat subuh dan setelah matahari terbit kita baru tidur sebentar. Itu lebih nyaman, badan lebih segar. Kemudian yang kedua tadi apa? Sholat sunnah setelah isya, setelah maghrib dan isya. Ya, itu tadi disebut dengan sholat awwabin. Ya, sholat awwabin. Di tengah masyarakat ini sholat awabin ini banyak yang mempertanyakan ini. Banyak ustadz yang ditanya, enggak ada itu sholat awabin. Enggak ada itu sholat awabin. Tapi Imam Al-Ghazali di sini jelas-jelas menyatakan bahwa kita dianjurkan sholat. Tidak penting namanya sebenarnya. Ya, sholat itu mau dikasih nama apapun, dia sholat rakaat atau sholat sunnah antara maghrib dengan isya setelah sholat rawatib, nah, itu namanya sholat awwabin. Sholat awwabin, ada hadisnya ya. Ibu ini tadi menjelaskan 4 rakaat setelah isya kayaknya tadi ya, requestnya seperti itu Pak Kiai. Setelah isya atau sebelum isya? Setelah isya 4 rakaat, apa itu namanya? Beliau pengen nanya. Ya. Pakai mic lagi. 4 rakaat setelah isya, mungkin yang ini kali, witir yang tadi dijelaskan bisa 2 sampai 11 itu. Silakan Ibu, boleh. Setelah isya Pak, yang 4 rakaat. Terus niatnya bagaimana Pak? Jadi sholat sunnah itu ada memang sunnah yang rawatib, ada juga sunnah mutlak. Sunnah mutlak itu yang tidak terkait dengan apapun, termasuk sholat 4 rakaat setelah sholat isya, setelah rawatib isya ya, kan setelah rawatib isya. Maksudnya sholat rawatib isya itu ba'diyah, ba'da sholatil isya, kan ada itu 2 rakaat. Nah kita sholat lagi 4 rakaat itu bisa diniatkan sholat sunnah mutlak 4 rakaat. Itu sesuai anjuran Imam Al-Ghazali. Nah niatnya tidak usah dikaitkan sholli sunatan rakaat ini mustaqbilal qiblati daan lillahi ta'ala.
Itu sholat mutlak. Itu boleh. Jadi kalau kita punya waktu, kemudian kita ingin sholat, tidak terkait dengan apapun, misalnya bukan duha, bukan rawatib, bukan tahajud, kita namanya sholat sunnah mutlak. Sunnah mutlak. Itu diperbolehkan. Saya kira itu Bu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaannya sangat menarik dan pembahasan hari ini lebih menarik lagi. Dan yang ingin penasaran silakan nanti di rumah dibuka YouTube-nya Bapak Ibu. Diulang lagi materi yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, karena terbatasnya waktu, tidak kami buka lagi sesi tanya jawab dan mari kita tutup pengajian kita siang ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.